ke tempat yang lain, misalkan keluar di bagian seperti itu, keluar di bagian atau keluar di sub bagian, itu sudah dikatakan keluar ya. Nah, itu bisa ceknya di e-office atau di kalau elektronik berarti di e-office, kalau yang bukan elektronik berarti ada di buku agenda. Ini pencatatan bisa berupa buku agenda, kartu kendali, taka, ganda, elektronik atau sarana jenis. Ini bisa. Ini bisa dilihat di sini semua ya, bukti dukung. Ini bukti dukung berupa sarana pencatatan yang memuat naskah dinas yang diterima. Penggandaan bukti dukung berupa naskah dinas pertinggal dari naskah dinasnya. Terus bukti dukung berupa dokumen yang menunjukkan pengiriman naskah dinas keluar. Bukti dukung kalau penyimpanan bukti dukungnya berupa naskah dinas hasil penggandaan yang dikirimkan disimpan pada sarana penyimpan arsip aktif. Untuk penyimpanan berarti arsipnya itu disimpan di folder-folder. Pengiriman berupa dokumen yang menunjukkan pengiriman naskah dinas keluar. Itu biasanya kan ngirim itu kan kadang ada bukti form, itu juga bisa. Yang kedua ada pakai buku ekspedisi yang kecil itu. Atau mungkin juga buku agenda. Kemudian berupa naskah dinas pertinggal, penggandaan ini maksudnya ini arsipnya ya, arsipnya ke kebijakan tata niaga internal ya. Itu ya. Kemudian yang bagian elektronik sekarang. Sekarang masuk di suspek penggunaan arsip. Ini mengenai SKKAAD. Jadi, bukti dukung yang disampaikan berupa daftar arsip aktif, hasil pemberkasan. Daftar arsip aktif ini ada dua. Satu elektronik, satu manual. Kalau daftar arsip karena kalau kita ngomong elektronik, ini yang konvensional, ini elektronik. Elektronik itu nanti pemberkasannya ada di Saga. Pemberkasannya nanti akan ada di Saga. Nanti kalau kita mau mulai audit, nanti eh, kita kumpul lagi, kita sampaikan yang ada di Saga itu caranya bagaimana seperti itu. Nah, itu nanti ada di Saga. Nanti teman-teman yang dari Prodi harus memberkaskan melalui Saga karena surat-surat yang ada di e-office itu dimasukkan di Saga gitu. Jadi surat ada e-office itu mungkin satu fakultas akan dimasukkan di situ. Saya kepingin satu fakultas sih karena kan mencarinya biar gampang. Jadi teman-teman prodi itu biar bisa mencari jawaban dari nota dinasnya yang dikirimkan ke kepegawaian atau ke bagian akademik atau ke bagian yang lain. Biasanya prodi itu hanya menyimpan naskah dinas tok. Dia tidak pegang eh, suratnya kadang-kadang naskah dinasnya. Lah, suratnya menilainya bagaimana? Ya, akhirnya ini ada hubungannya pasti dengan yang pembuat surat. Jadi nanti monggo Bapak Ibu yang kena objek pengawasan, misalkan Prodi hanya membuat surat nota dinas, misalkan permohonan surat keterangan aktif mahasiswa, misalkan gitu ya. Yang membuat pasti bagian akademik. Nah, Bapak Ibu tolong dibantu prodinya untuk mencarikan surat pasangannya itu jawabannya, terus diserahkan ke inilah. Itu nanti yang dapat imbasnya prodi. Kalau misalkan bagian akademik jawabnya keliru karena rata-rata prodi itu kadang tidak pernah buat surat keluar, yang dia buat hanya nota dinas. Ya, itu. Lah, nota dinas itu nanti misalkan dia ada buat surat tugas apa? Surat tugas biasanya yang buat bagian kepegawaian. Surat yang berhubungan dengan mahasiswa itu yang buat pasti bagian akademik. Ada juga bagian kemahasiswaan. Butuh peralatan itu pasti yang buat balasan di Sarpras. Sedangkan dari Prodi hanya meminta mohon untuk di pembuatan surat seperti itu. Nah, itu nanti eh mohon untuk dibantu para KTU yang unitnya kena objek pengawasan, tolong dibantu koordinasi dengan bagian-bagian itu. Jadi tolong dibantu untuk mencari arsip yang paling benar, kemudian tolong dibantu untuk surat ngambil surat yang paling benar yang dijawab oleh bagian akademik atau bagian kepegawaian atau sarpras atau bagian kemahasiswaan. Untuk digabungkan karena pemberkasan itu surat yang dibuat dan surat yang diterima. Seperti itu. Jadi nanti untuk penilaian naskah dinasnya, kalau prodi itu ternyata sudah membuat surat sendiri, nggak apa-apa, alhamdulillah. Kadang soalnya kalau FK itu biasanya membuat surat sendiri ya Mbak Daniel.
FK itu mbak surat kemudian minta tanda tangan gitu. Oh, sekarang nggak boleh, Mbak Kes. Sekarang semuanya Semuanya nanti melalui nota dinas, terus yang membuat surat itu dari fakultas. oh, dari fakultas Tapi ya. mungkin ada ya, tahun-tahun sebelumnya ya saya sih nggak detail. Tapi memang di departemen itu tidak seragam. Tapi kalau sekarang itu mengajukan surat, terus kami yang sesuai anu ya disposisi ya. Kalau memang kami yang di fakultas kepegawaian, biasanya yang saya very banyak surat-surat kepegawaian itu yang membuatkan dari UP atau keuangan, tergantung kebutuhan sih. Tapi Iya. itu masuknya di bawahnya kepala subbagian yang anu nanti memverit kapak sama kepala subbagian. Jadi sudah bukan prodi lah. Hanya untuk pasangan jawabannya itu yang nanti perlu kami komunikasikan. Biasanya mereka mendapatkan dari manual. Nah, Atau dari, ada juga yang sudah ditembusi di kadepnya kalau sudah dijawab. nah, enak Nah, kalau sudah ditembusi. nggih, tapi ya saya tidak jamin bisa seragam ya DFK ya, prodinya aja banyak terus mereka Iya. itu anu di bawah ini juga yang saya agak susah di rumah sakit. Aturannya kan beran ya apa ya nggak bisa seragam sepenuhnya gitu Nah, karena ada yang tahun ini pejabatnya sudah semuanya dari FK tapi yang tahun kemarin kan ada yang pejabat dari anu dinas kesehatan dosen yang dari pendidik klinis iya. gitu. Nah itu Jadi, loh ya mungkin peralihannya nanti di 2024 itu seperti itu. jadi berat ya Mbak Rin ya. Dijalani saja Mbak Kes, terus nanti kan ada titik temunya. Nggih. Jadi gini, jadi nanti nilai nilai surat naskah dinasnya, yang nota dinas mungkin betul-betul dari fakultas, dari prodi, yang untuk naskah dinasnya, surat surat dinasnya itu nanti apa katanya yang membuat balasan. Berarti kalau yang jaraknya salah ya berarti akhirnya yang menuai imbas itu pasti ada di prodi gitu ya. Karena kan yang diminta tadi surat ini dan kalau prodinya sudah ada yang buat surat, nah itu enak. Enaknya tuh kita bisa ngasih tahu langsung ke yang bersangkutan kalau ini salah lah. Itu untuk persuratan ini tidak boleh ada perbaikan. Karena yang dilihat itu adalah surat yang sudah terkirim. Jadi pasti tidak bisa ada perbaikan untuk penilaian surat ini. Kalau penilaian daftar arsip ini ceknya nanti ada di Saga. Kalau yang elektronik ya sudah memberkaskan kan belum. Nanti bisa di screenshot. Nah, karena kemarin tahun 2025 ini salah semua seuner. Nilainya jatuh semua karena tidak ada pemberkasan secara elektronik. Nah, tetap dinilai tadi tidak di karena kenapa? Karena kita sudah menggunakan e-office. Kemarin itu debatnya begitu kan sudah menggunakan e-office, makanya tetap ini harus kita nilai gitu. Karena di Andri sendiri kemarin yang menilai ada 3 orang dari Andri ada 3 orang. Nah itu ada yang mungkin merasa kasihan itu dibetulkan, yang Excel biasa dia tidak melihat di elektroniknya, tapi yang jeli itu langsung disalahkan. Akibatnya nilainya beda jauh itu yang saya pertanyakan. Ternyata pilihannya masuk ke elektronik karena sudah menggunakan e-office. Jadi SKKAD ini, kemudian ada SKKD ini berarti daftar arsipnya harus ada di daftar arsipnya berarti ada mengenai hak akses ya, hak aksesnya sesuai dengan SKKAD itu ada kolom untuk hak aksesnya terbuka atau tertutup atau klasifikasi keamanan arsipnya. Itu harus ada. Nah, ini nanti hubungannya dengan kita cek dulu terbuka tertutupnya ini di kolom yang sudah di print itu bisa tampil enggak. Nah, ini karena ini yang diminta sama Andri itu berupa daftar ya, berupa daftar bukan berupa form pengisian. Karena kalau di Saga itu kelihatan kan ada form pengisian, tapi di daftarnya itu terbuka tertutupnya itu nggak kelihatan. Nah, itu nanti akan kita sampaikan ke Mas Mahfud supaya ditambahi menu itu untuk pas waktu cek di laporan atau waktu mau di print seperti itu. Nah, ini yang kurang itu di situnya. Kemudian selanjutnya yang konvensional seperti biasanya hanya kolom biasa. Nah, untuk ini karena
daftar arsip aktifnya UNER itu panjang banget, nggih. Sedangkan yang di eh, SKKAD kalau di konvensional itu mungkin bisa panjang karena pakai Excel. Tapi kalau yang di ini, yang di mana ini? Di eh, elektronik itu kayaknya kita pakai yang minimal ya, minimal di penilaiannya itu sudah betul, sesuai dengan peraturan di Arsip Nasional aja. Karena ini kesulitan, kayak kemarin sebetulnya saya sudah ngomong sama Mas Mahfud, kayaknya dia kesulitan sampai sekarang nggak jadi-jadi. Nah itu, untuk menambahkan menu-menu itu dia agak kesulitan karena terlalu banyak menu yang harus ditambahkan. Jadi, jadi daftar arsipnya harus memenuhi kualifikasi aturan yang ada di SKKAD. Jadi harus ada kolom mengenai klasifikasi keamanan arsipnya, itu harus ada. Terus kemudian bentuk pelayanan arsip aktif konvensional, daftar naskah masuk atau naskah keluar tidak termasuk dalam daftar arsip aktif. Oh. Jadi gini ya Ibu ya, daftar naskah masuk dan naskah keluar itu kan ada ya. Kadang itu teman-teman itu naskah masuk sendiri dibuat daftar, dibuat Excel, naskah masuk. Terus kemudian isinya naskah masuk semua. Terus ada lagi Excel satunya isinya naskah keluar, surat keluar semua. Nah, itu tidak bisa dijadikan penilaian. Yang dijadikan penilaian adalah pemberkasan. Kalau sudah membuat daftar arsip aktif, berarti harus ada pemberkasan, harus ada kegiatan pemberkasan. Jadi bentuknya bukan lagi dilihat dari eh, surat ini masuknya di mana. Enggak. Jadi suratnya harus terberkas berdasarkan kegiatannya. Ingat ya, berdasarkan kegiatannya. Dan di kolomnya harus mencantumkan kolom klasifikasi keamanan aksesnya. Itu yang minta. Tapi kalau di kolom panjangnya kurang-kurang sedikit, enggak apa-apa. Asalkan di peraturan antrinya sudah memenuhi syarat. Gitu aja ya. Di kolom nanti Bapak sudah memenuhi syarat. Tapi nanti kalau kita cek di UK2 itu harus sesuai dengan yang diterapkan di UK1. Itu karena itu sudah levelnya sudah beda lagi untuk penilaian karena dia masuk kategori penilaian eksternal kalau kalau UK2 nanti gitu. UK2 nanti masuk kategori peran eksternal. Nah, itu. Ah, jadi gini, kalau misalkan yang ini agak-agak salah, pengisiannya agak salah, tolong jangan disalahkan. Asalkan yang sesuai dengan kaedahnya Andri itu sudah memenuhi syarat. Jadi tetap kolomnya panjang, seperti yang kita ajarkan nanti, tetap. Cuma pengisiannya kalau ada yang keliru-keliru, itu tolong jangan disalahkan. Tapi yang sesuai kolomnya Andri, yang dari Andri itu kan ada beberapa kolom, nggak panjang banget. Itu sudah termuat di situ dan isinya betul. Nah, itu berarti dia sudah betul. Gitu nggih. Jadi biar nggak berkali-kali dia memperbaiki. Tapi kalau yang di kolom-kolom lainnya dia ngisinya agak salah, ya tetap disampaikan, tapi nggak harus diperbaiki sama dia. Wah ini salah, harus seharusnya begini. Tapi di kolomnya ini benar, ya udah. Kolom ini dulu yang didulukan. Misalkan di Andri itu kan misalkan ada 5 kolom. 5 kolom itu ternyata benar semua. Sesuai aturan Andri benar. Nah kolom yang lainnya itu kan kolom tambahan. Tapi kalau eksternal itu tidak menjadi kolom tambahan tetap akan dinilai. Nah, itu kolom tambahan itu ada ngisinya, kolomnya dia udah benar, ngisi-ngisinya dia agak salah, enggak apa-apa. Jangan terlalu dikasih tahu aja bahwa itu salah, bahwa itu begini-begini. Tapi kalau dia mau memperbaiki, monggo. Kalau enggak mau memperbaiki, enggak apa-apa. Tapi kalau yang di ini, yang kita utamakan adalah yang sesuai dengan kolom-kolomnya dari arsip nasional. Itu sesuai dengan kolom-kolomnya di arsip nasional ya, kolom untuk daftar arsipnya gitu. Kalau daftar arsip kita kan panjang, ada tambahan-tambahan. Itu pun juga dari audit eksternal. Tapi untuk prodi ini eh, jangan karena prodi ini kan rata-rata admin. Kalau yang di UK2 itu biasanya sudah arsiparis, sudah pengolah arsip. Jadi dia harus memenuhi kriteria yang ada di ini. Dan nanti kalau pengolahnya kita sampaikan aja ya, kita sampaikan yang benar, tetap harus disampaikan yang benar. Tapi pada saat menilai, jangan dikasih nilai jelek.
Itu ya. Misalkan dia tidak mau memperbaiki yang itu, nggak apa-apa. Asalkan yang tadi diperbaiki. Tetap, tapi tetap disampaikan. Penilaiannya tetap penilaian kita pribadi ya. Jadi nilainya jangan terlalu pelit gitu ya. Terus kemudian bagian elektronik masuk, masuk. Iyalah, aku yang masuk. Masuk. Tiga. Wis. Mas, tolong ambilkan minum. Ya, kasih. Ya, nah, elektronik sama menggunakan Saga nanti telah membuat folder pemberkasan. Nah, unit pengolah pemberkasan arsip aktif pada aplikasi bidang kearsipan dinamis. Berarti arsip-arsip tadi yang datang dari e-office itu kan bentuknya sudah pada elektronik. Ya, kemudian eh, ada arsip-arsip lain yang mungkin di-scan dijadikan satu. Jadi isinya itu tidak hanya surat keluar, surat masuk. Enggak apa Ibu. Isinya harus surat keluar, surat masuk dan ada arsip-arsip lain. Makanya kenapa harus masuk di Saga itu tadi. Di Saga. Jadi misalkan tentang kegiatan wisuda. Wisuda kita menerima surat keluar, kita menerima undangan. Ya. Atau kita menerima daftar wisudawan, dimintai daftar wisudawan sama bagian akademik kita nerima daftar wisudawan. Kemudian kita membuat surat keluar daftar wisudawan. Kan hanya itu toh ya. Tapi pasti di prodi pasti ada surat-surat yang lain yang berhubungan dengan wisuda. Itu jadikan dari jadi satu dan itu di-scan. Di-scan semua. Jadi scan daftar arsip itu bukan hanya surat keluar, surat masuk yang dari e-office. Karena pemberkasan itu berdasarkan kegiatan. Seperti ini undangan. Mbak Rizky mengeluarkan undangan rapat hari ini. Ya, berarti itu kan surat keluar. Ya, terus kemudian kemudian terjadilah acara kegiatan rapat. Kemudian ada daftar hadir. Daftar hadir kan nggak masuk di e-office. Nah, itu dijadikan satu. Yang masuk di e-office tadi itu adalah surat keluar. Surat keluar yang melalui e-office. Ya, yang daftar undangannya. Kemudian ada daftar hadir. Nah, itu jadikan satu. Nah, itu yang disebut pemberkasan. Seperti itu. Kalau kemudian ada permohonan surat eh, mahasiswa mengaktif aktif misalkan, mahasiswa aktif, ada nota dinasnya, ada surat yang dibalaskan. Itu hanya satu surat ya, satu surat. Kemudian di tanggal yang lain ada surat itu juga. Tapi yang dibuat sampel hanya itu. Nah, jangan hanya yang dibuat sampel ya. Kalau untuk naskah dinasnya yang hanya dibuat sampel, berarti dia ada beberapa kan pasti. Nah, jadi di situ dia judulnya pasti surat keterangan, judul berkasnya adalah surat keterangan mahasiswa aktif tahun berapa. Misalkan tahun 2024, tahun 2025. Di dalamnya isinya itemnya itu surat keterangan tadi yang sudah terberkasan surat masuk keluar, surat masuk keluar, surat masuk keluar itu menjadi item. Jadi item itu surat masuk, surat keluar, keterangan mahasiswa aktif itu kan nggak hanya satu yang dibuat. Keterangan mahasiswa aktif atas nama A itu satu item. Itu isinya A tadi isi keterangan aktif itu surat nota dinasnya plus surat balasan keterangan aktif atas nama A. Terus kemudian ada lagi itu satu item ya. Terus ada lagi atas nama B, nota dinasnya, terus kemudian ada suratnya atas nama B. Berkasnya namanya eh, namanya surat keterangan mahasiswa aktif gitu, prodi apa tahun berapa. Itu. Jadi bukan berdasarkan yang ada di office aja. Itu. Jadi nanti yang masuk di Saga itu. Nah, itu nanti kita sampaikan memang kita ini perlu pelatihan, kita sampaikan nanti ke para prodi. Tapi Bapak Ibu yang ada di sini kan kebetulan juga kena audit ya, ya sebagai objek pengawasan. Nanti dengan keterangan yang saya sampaikan ini itu semoga bisa memahami dan untuk disampaikan kepada masing-masing prodi. Jadi nanti pada waktu pengulangan berkas mau untuk bisa didampingi, gitu. Mbak Eka apa Mbak Eka?
Bu, punten masuk. Jadi yang tahun kemarin itu kita juga memeriksa, kan ada pertanyaan melalui aplikasi tadi ya, pemberkasan melalui aplikasi dinamis. Nah, mereka kita tanya, sudah mengenal Saga, Saga enggak? Kenal Mbak, dipakai enggak? Enggak dipakai Mbak. Nah, kita cari alternatif lain. Kalau gitu pemberkasan elektroniknya pakai apa? Kita pakai cloud Mbak, gitu. Pakai cloud sama G Drive kemarin itu yang kita temui, mereka pakai itu, Bu. Jadi kita lihat, oh ternyata ada pemberkasan di elektronik. Nah, untuk SKAAD-nya kita lihat, yang boleh untuk apa tahu link ini, surat-surat ini sudah pernah di-share ke siapa aja. Kita nilainya dari situ, Bugis. Pripun kalau yang sekarang? Apakah Ini itu masih diperbolehkan atau enggak? Karena kemarin mengingat tadi saganya kayaknya memang sampai sekarang pun ya jarang ya Bugis masih pakai saga untuk pemberkasan akte. makanya besok itu kita ajari pakai Saga biar dia memberkaskan di Saga. Kemarin meskipun pakai folder-folder itu dinilai nol semua sama Andri. Tidak bisa ditawar. Saya sudah sampaikan tetap nggak bisa ditawar. Karena kita menggunakan elektron, mereka maunya ada pemberkasan menggunakan sistem. Jadi yang dilihat kemudian barangnya itu diberkaskan di mana. Kalau sistem itu kan proses pemberkasannya aja, ya kan? Proses pemberkasannya aja, terus kemudian akan tampaklah daftar. Biasanya kan nanti di hasil laporannya kan ada daftar. Nah, barangnya itu disimpan di mana? Barangnya disimpan di folder-folder tersebut. Nah, kemarin ada folder disimpan, tapi misalkan SK dia foldernya tulisannya SK, toh. Ada di foldernya tulisannya surat keluar, toh. Itu langsung dicoret. Namanya itu tidak memberkas, seperti itu. Jadi yang namanya folder misalkan tadi surat keterangan kuliah, isinya di dalamnya begitu diklik, isinya surat keterangan kuliah si A, si B, si C lah. Surat keterangan si A, si A itu ada dua pasti ya. Jadi sudah itemnya itu ya surat keterangan A, surat keterangan si A, surat keterangan si B, surat keterangan si C. Di setiap item itu terdiri dari dua surat. Jadi berkas itu bisa menjadi item ya. Item itu tidak harus satu lembar. Item itu yang betul, item itu bentuknya berkas. Bukan satu lembar. Kalau kita belajar cuma berapa kertas mungkin per lembar ya disebut item. Enggak, item itu bisa satu berkas. Rata-rata kalau kalau sudah kerja gini nggak bisa. Item ditulis satu-satu tuh nggak bisa. Nggak, ya nggak bisa kerjanya kayak apa ya kan? Jadi item itu satu satu masalah. Tadi masalahnya eh, mengenai atau pengaktifan kembali dosen A, misalkan gitu ya. Nah, berarti kan surat permohonan pengaktifan sama jawaban pengaktifan kembali itu yang menjadi satu. Jadi satu pengaktifan kembalinya itu jawabannya sama permohonannya itu jadi satu item. Karena pekerjaan tersebut dilakukan berulang-ulang tiap tahun. Jadi tidak bisa satu itemnya itu uh, nanti kita berkasnya juga agak sulit kan. Satu item itu ya itu tadi satu item misalkan tadi. Makanya kenapa harus berdasarkan kegiatannya. Seperti itu. Tadi misalkan tentang wisuda. Nah, wisuda tadi suratnya ya harus wisuda berarti ya harus ada daftar hadirnya, harus plus fotonya mungkin jadikan satu enggak masalah. Kemudian pokoknya jadi satu cerita, jadi satu cerita jadi satu kegiatan. Ada daftar hadir, ada data yang ada undangannya misalkan undangan wisuda kan pasti dari luar, surat masuk gitu. Kita ngirimkan data data mahasiswa berprestasi. Berarti kan ada surat keluar, ada permintaan mahasiswa berprestasi. Nah, itu nanti menjadi satu berkas. Ya, jadi bukan berdasarkan surat masuk surat keluar. Itu ya. Terus pemberkasannya, proses pemberkasan yang kita screenshot itu namanya proses pemberkasan seperti layaknya di e-office tadi, itu kita screenshot. Nah, daftarnya ambil daftar yang ada di Saga. Fisiknya karena dia berupa elektronik kan elektronik itu karena dari fisik terus kemudian dielektronikan kan nggak mungkin kita sudah ada elektronik terus kita biarkan atau dikumpulkan tok jadi satu kan enggak kan meski fisiknya tetap dicek juga sama seperti sebelum-sebelumnya terus kemudian berarti dia ada fisik kemudian ada elektronik itu yang dilihat nanti itu
Elektroniknya berarti pakai folder-folder elektronik, fisiknya pakai filing cabinet. Kemudian proses pemberkasannya menggunakan Saga. Nah, kemarin kita karena proses pemberkasan tidak ada, akhirnya dicoret semua. Biarpun sudah ada yang memberkaskan menggunakan folder ya, itu diproses dicoret semua. Dan untuk di Andri memang betul-betul ada verif. Jadi tidak ada istilahnya kita ngirim terus itu hanya akal-akalnya Andri gitu atau nggak mungkin dicek sama Andri itu enggak. Itu dicek, betul-betul dicek. Karena yang sudah ada negosiasi perkara ini ternyata tetap enggak bisa. Karena mereka yang ngecek orang tiga. Orang tiga, di tiga ini pasti akan terjadi kesepakatan ya. Nah, kesepakatannya itu tadi akhirnya yang pertama nilainya yang sama pemeriksa satunya dia kasihan dia dibetulkan ya udah menjadi nol diperiksa ulang langsung jadikan nol nggak bisa gitu karena di aturannya itu ada bahas itu elektronik itu ya jadi di sana juga ada tim yang meriksa itu 3 orang terus saya tahunya kemarin kan eh, oh iya soalnya habis diperiksa mbak ini ya kok ada mbak ini kok ada mbak itu nah itu unit pengolah menyusun menyampaikan daftar arsip hasil pemberkasan. Daftar arsipnya ini formatnya ya. Formatnya yang jelas itu yang seperti ini. Ini yang sesuai dengan aturan ANRI. Jadi kalau format kita UNER lebih panjang, tapi kalau ini yang saat A sampai G ini sudah betul, daftar isi berkasnya ini juga sudah betul, ah, ya udah, yang tambahan-tambahan itu kalau misalkan ada salahnya, tolong diabaikan. Jadi yang dicek itu betul-betul yang ini, yang sesuai ini ya, unit pengolahan, nomor nomor berkas, kode klasifikasi ini, yang sesuai ini. Sedangkan di Saga itu terpisah antara daftar berkas dan daftar isi berkas dia terpisah. Kalau di manual itu kan nyambung untuk memudahkan sebetulnya. Tapi kalau di Saga enggak bisa karena terlalu panjang katanya Mas Mahfud gitu. Enggak bisa. Jadi tetap ada daftar berkas. Jadi daftar berkas nanti kolomnya seperti ini. Daftar isi berkas kolomnya seperti ini. Itu yang ada di Saga. Nanti akan seperti ini. Ya. Terus kemudian yang ada di manual, yang kolom-kolom yang lainnya, itu kolomnya yang manual tetap sama yang diarahkan oleh Arsip Nasional pada saat audit tim asesor, tapi untuk yang nilai diutamakan ini ya. Gitu. Nanti misalkan dia tidak mau memperbaiki yang sisanya tidak apa-apa. Pokoknya yang ini harus betul-betul diperbaiki. Selanjutnya, unit pengolah menyusun dan menyampaikan daftar arsip hasil pemberkasan pada aplikasi bidang kepada unit kearsipan. Nah, ini juga jadi ini mohon mumpung yang Bapak Ibu uh, para KTU yang fakultasnya menjadi objek pengawasan, mumpung belum audit, silakan untuk memulai membuat daftar berkas dan daftar isi berkas setelah nanti teman-teman dilatih, monggo segera membuat. Kalau bisa sebelum auditnya kan nanti tanggalnya kan 22 ya harusnya. 22 Juni. Jadi masih ada waktu, silakan untuk mulai mencicil dan mengirimkan kepada unit kearsipan. Unit kearsipan itu berarti unit kearsipan 2. Nih, kepada UK2 itu nanti dikirimkan. Nah, itu nanti akan dinilai. Jadi, maksudnya itu bukan unit kearsipan 1 ya. Kalau unit kearsipan 2 itu punya kewajiban ke UK1, tapi kalau prodi atau unit pengolah punya kewajiban ke UK2. Jadi, mengirimkan daftar arsipnya ke unit kearsipan 2. Satu, 1 tahun terakhir boleh atau 2 tahun terakhir boleh. Nah, ini telah menyusun daftar arsip tetapi belum sesuai ketentuan. Ketentuannya cek yang sesuai ini ya, sesuai yang di definisi operasional. Kemudian penyusun daftar arsip yang terdiri daftar berkas, isi berkas, menyusun ini yang ini tadi, terus pengiriman untuk mengirimkan. Nah, itu juga ada nanti untuk pengiriman silakan untuk mengirimkan kepada UK2. Pada UK2 berarti ditujukan kepada ada 2 ya, ditujukan pada ada 2. UK2 koordinatornya kan KTU. Nah, gitu. Jadi nanti ada tanda tangannya, ada eh, di daftar arsipnya itu ada tiga
Teken. Ya, 3 teken ya Mbak Dwi ya. Iya Kak, 3 teken ya. Di daftarnya ada 3 teken. Yang satu itu eh, pimpinannya unit pengolah. Kemudian Pengolah. ada yang satu itu ada eh, kaprodi apa KTU ya, KTU, ketika prodi KTU, terus kemudian ada tanda tangannya mengetahui wadah buah. Itu. Iya betul, 3 ya, Punten, 3 ya. kalau daftar arsip aktif kan hanya 2 aja, Bu. Unit pengolah sama ini, KTU, apa, pencipta, apa, pimpinan unit pengolahnya. KPS boleh. KPS boleh. Iya, sama pengelola arsipnya. Kalau untuk aktif, Oh, nggak perlu berita acara ya. Bentar, tak sebentar. perlu. Ya, berarti KPS sama, Yang Sama buat surat pengolahnya. ya, mengolah suratnya. oh ya, pengolah sebelah kanan ya. Pengolah surat adminnya sebelah kanan, KPS-nya sebelah kiri. Ya. Nah, jadi ada 2 tanda tangan, ya. Ada 2 tanda tangan eh untuk daftar arsipnya ini. Selanjut JRA, berkas yang telah ditutup oleh unit pengolah pada aplikasi tidak melewati retensi sesuai jadwal. Nah, ini berkas yang ditutup itu maksudnya telah selesai ditindaklanjuti. Perhitungannya akhir retensi aktif lebih dari 2 tahun, tahun pengawasan 2025, tahun yang tampil 22, 21, 20, 29. Panduan perhitungan akhir retensi aktif sampai dengan 2 tahun. Nih, akhir retensi aktif lebih dari 2 tahun. Kemudian tahun pengawasan 2026 berarti tahun nanti yang tampil yang bisa dilicek untuk daftar arsipnya tahun 2000 CRA. Oh, sampel berkas diambil dengan menampilkan 100 berkas, menampilkan berkas yang telah ditutup, menampilkan akhir retensi aktif. Ah, harus 100 berkas. Nggak mungkin ya 100 berkas ya. Jadi 100 berkas ini bisa terdiri dari tahun 2022, 2021, 2020, dan 2029. Eh, itu kalau pengawasan di 2025, kalau pengawasan 2026 berarti ya 2009-nya nggak ikut kan itu 4 tahun. 4 tahun ke belakang, 22, berapa tahun ke belakang. Akhir retensi aktif sampai dengan 2 tahun, tahun pengawasan 2025, tahun yang tampil 2023. Oh, berarti kalau 2026, kalau 2025 itu yang tampil 2023, 2024, 2023. Kalau 2026 berarti 2025, 2024 ya. 2024 sampai 2025. Agar kalau sampai dengan 1 tahun, tahun yang tergantung tahun akhirnya ya. Tahun akhirnya, tahun akhirnya karena kan kita pengawasan di tahun 2026 ya. Maka dia bisa ditutup di tahun 2023, di tahun 2026 berarti 25, 24, berarti tutupnya dia 2025. 2002, 2025 itu dia sudah tutup. Tutupnya di akhir 2025. Karena kan kita pengawasan 2026. Jadi berkas itu sudah ditutup terakhir di 2025. Masa akhirnya karena ini aktif ya. Karena ini aktif 2 tahun ya. Aktif kita kasih 2 tahun apa 3 tahun? 3 tahun lah enggak apa-apa. Ya, retensi arsip aktif. Kalau retensi aktifnya itu 2 tahun, kalau 2 tahun, tahun pengawasan tadi dilihat di JRA. Kalau masa aktifnya itu 2 tahun, maka tahun yang tampil itu 25, 24, 23, 2 tahun. Sebelum berarti kalau 26, berarti harus tutupnya itu yang ada di pemberkasan aktif itu, masa aktifnya itu di tahun 2000, eh, dia tutupnya bisa di 2024, bisa di 2025. Berkas tapi berarti 2 tahun ke belakang saat diciptakan.
Diciptakan tahun 2024, berarti dia tutupnya 2024, 2025, 2026. Dia baru tutup. Diciptakan tahun 2023, berarti dia tutupnya 23, 24, 25. Gitu ya. Cara ngitungnya gitu ya. Jadi lihat di JRA. Di JRA umumnya itu retensi aktifnya 2 tahun. Apabila terdapat sampel berkas dengan kondisi berkas 1 memiliki akhir retensi aktif tidak melewati tahun pengawasan dan berkas 2 retensi aktif sampai dengan 2 tahun, berkas 3 memiliki akhir retensi aktif sampai dengan 1 tahun, maka penilaian dilaksanakan terhadap sampel berkas 2 yang memiliki akhir retensi sampai dengan 2 tahun, akhir retensi aktif dengan tahun tertua. Retensi aktifnya 2 tahun. Jadi kita ambil 2 tahun. Retensi aktif 2 tahun. Itu jadi tutup bukunya itu setelah masa aktifnya selesai. Sepatunya gitu. Tutup bukunya, tutup berkas itu dihitung setelah retensi aktifnya selesai. Yes, itu lebih amannya. Jadi prosesnya sudah selesai, berarti retensi aktifnya dia sudah selesai. Itu dianggap tutup buku, ya. Kalau ini kan ada penjelasan di sini terdapat berkas yang telah ditutup dengan akhir retensi akhir sampai dengan 2 tahun dari tahun pengawasan. Kalau tahun pengawasannya itu eh, 2026, 2 tahunnya berarti 2025 berarti 2024. Ya, jadi dia ditutupnya tahun 2024. Itu kan ada nilainya sendiri. Udah ya, langsung unit pengolah memberkaskan arsip aktif konvensional. Ini tadi pemberkasan elektronik, iya. Ini tadi berhubungan dengan yang dihubungkan dengan JRA, jadi penutupan berkas. Kemudian ini kalau JRA berarti ya sama dengan berkas juga. Terus kemudian, sebentar. Berkas yang telah ditutup oleh unit pengolah pada aplikasi tidak melewati retensi arsip. Kita cek tidak melewati retensi aktif JRA ya. JRA-nya kalau 2 tahun, ya berarti dia harus 2 tahun. Berarti dia misalkan 24 berarti ditutup di 24 itu 24 diciptakan 24, 25, 26. Berarti dia ditutup di tahun 2026. Nah, karena kayak audit kita 2026 ya, berarti masih bisa. Itu ya. Kalau dia 23 berarti maksimalnya ini 2 berkas yang telah tidak melewati retensi aktif. Tidak melewati retensi aktif. Oh, tidak melewati retensi aktif. Berarti gini, tidak melewati retensi arsip berarti dia diciptakan 24, dia harus ditutupnya 26. Berarti kan tidak melewati retensi. Karena kan yang kita nilai kan 25, padahal dia harus ditutupnya di 2026. Gitu ya. Patokannya gitu ya. Patokannya gitu. Jadi kalau diciptakan 2024, 2024, 2025, berarti dia baru bisa ditutup 2026. Harus melewati tahunnya dulu. Kalau retensi 2 tahun. Ini kan kata-katanya tidak melewati retensi aktif. Tidak melewati. Kalau sudah melewati, itu berarti nilainya pasti akan turun. Terus kemudian memberkaskan arsip aktif konvensional. Tadi sudah kayak seperti biasanya ada penilaian berapa persennya disesuaikan ya. Jadi yang didaftar berapa, yang diberkaskan berapa. Itu sudah paham ya. Untuk yang dari Bapak Ibu, monggo untuk tetap eh, yang baru-baru terutama tetap untuk bisa lihat di sini. Presentasi pemberkasannya juga bisa dicek nanti antara di daftar berkas sama di filingnya ada kesesuaian enggak gitu. Terus kemudian jumlah naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar berapa? Ini penilaiannya kalkulatornya ini Bapak Ibu ya, kalkulatornya ada di hijau ini. Ini kalkulatornya. Nah, nanti bisa menuangkannya di sini. Terus kemudian unit pengolah menyusun dan menyampaikan daftar arsip aktif konvensional kepada unit kearsipan. Ini yang tadi kita bicarakan tadi. Jadi mohon untuk Bapak Ibu yang kebetulan eh, fakultasnya jadi objek pengawasan, silakan untuk mengirimkan eh, daftar arsip prodi kepada UK 2. Itu. Jadi nanti bisa pakai nota dinas kemudian dilampiri dengan daftar arsipnya.
kepada UK2, itu UK2 kan yang mimpin kan Wadek 2. Berarti bisa ditujukan kepada Wadek 2 dari KPS kepada Wadek 2. Itu. Terus berkas yang telah ditutup oleh unit pengolah tidak melewati retensi aktif. Kok podo? Jadwal sudah tadi. Oh ini tadi. Alih media juga seperti itu. Yang dialih mediakan bukan surat yang ada di office. Ini harus kolom-kolomnya harus kriteria kolomnya seperti ini, ada waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, jenis media, jumlah arsip, keterangan proses alih media, terus pelaksana, penanda tangan oleh pimpinan. Yang tanda tangan berarti KPS, pelaksana berarti adminnya. Terus kan metodenya yang digunakan apa? eh, Pemindaian atau migrasi atau apa, terus kemudian jumlah arsip berapa, jenis medianya apa, jenis medianya pasti kertas, terus pembuatan berita acara alih media, nanti akan disampaikan juga pada saat ini, pada saat apa namanya, pada saat BIMTEK dan juga akan dituangkan di buku panduan tadi. Jadi daftar-daftar arsip itu akan kita tuangkan semua di buku panduan tadi supaya kolom-kolomnya biar sesuai ya. Seperti itu. Cuma untuk penilaiannya melihat kolom yang ada di aturannya Andri yang ada di sini di kolom kriteria ini. Terus kemudian terdapat arsip aktif berpotensi permanen berdasarkan CCA. Ya. Unit pengolah melaksanakan elemen media arsip aktif sesuai dengan prioritas berpotensi ya. Yang diberkaskan adalah arsip aktif yang berpotensi menjadi arsip permanen ataupun bukan vital ya, tapi permanen ternyata. Unit pengolah melaksanakan alih media arsip aktif sesuai dengan prioritas berpotensi permanen berdasarkan JRA yang berlaku atau arsip vital juga atau menciptakan arsip vital dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Berarti arsip yang masih sifatnya aktif, misalkan personal file itu masih bisa dikategorikan untuk bisa dialih media. Itu masuk kategori di arsip vital. Atau membuat yang permanen. Kalau permanen itu misalkan perjanjian kerjasama, nah itu bisa dikategorikan masuk di kategori statis. Itu yang bisa. Jadi alih media itu bukan arsip keluar dan arsip surat keluar dan surat masuk ya, bukan. Nih, kemudian sudah, tapi itu juga terberkas. Terberkas ya Bapak Ibu ya, terberkas. Arsip vitalnya, misalkan arsip vital, arsip personal file atas nama A yang ada di prodi tersebut, misalkan. Bukan yang sak fakultas ya. Jadi yang ada di prodi tersebut kan biasanya kan ada pegawainya. Misalkan pegawainya cuma 2, ya berarti dia kan pasti harus punya arsip personal file. Kan setiap prodi itu kan yang sama aja kayak di sini di bidang arsip, anggap aja lah itu prodi sama-sama unit pengolah. Kita juga punya data-datanya para pegawai yang ada di sini. Nah, itu yang disebut dengan arsip personal file. Bisa personal file-nya pegawai prodi. Monggo untuk kalau yang belum buat monggo untuk bisa diarahkan membuat itu. Kemudian kerjasama prodi apa aja, nggak bisa diarahkan di situ. Kemudian alih media sudah. Selanjutnya, ini berapa nomor sih? Unit pengolah mengelola arsip vital. Nah, arsip vital tadi, eh, arsip vital itu berarti arsip tadi personal file itu sudah masuk di kategori vital. Ada menyusun daftar arsip vital disusun sesuai ketentuan. Arsip vital telah diberkaskan ya, diberkaskan. Kemudian penerapan metode perlindungan arsip vital. Arsip vital diberkaskan itu berarti kan dia punya kerjasama misalkan. Berarti nggak hanya surat kerjasamanya tok. Surat sebelum terjadinya kerjasama pasti ada surat menyuratnya. Itu masih bisa digolongkan arsip vital. Berarti kerjasama yang masih berlaku. Tolong nanti bisa dicek kerjasamanya. Jangan-jangan nanti yang dikumpulkan kerjasama yang sudah tidak berlaku. Kalau sudah berlaku menjadi arsip statis. Kalau masih berlaku menjadi arsip vital. Tapi kalau kerjasama eh, cari kerjasama yang menjadi arsip. Kalau dia dijadikan arsip statis, ya bisa sih. Jadi tulisannya arsip statis, tapi isinya nggak hanya arsip vital tok, bisa macam-macam. Tapi kalau arsip vital tok itu eh,
Bisa dibagi dua, bisa menjadi arsip vital, dan bisa menjadi arsip statis. Nah, tadi itu bisa dialih mediakan semua, arsip vital ataupun arsip statis. Jadi yang masih berlaku dan tidak berlaku harus disendirikan. Yang masih berlaku itu bisa menjadi daftar arsip aktif ya. Yang tidak berlaku itu bisa menjadi daftar arsip bukan arsip vital lagi, tapi menjadi arsip statis. Itu bisa masuk di alih media. Vital pun bisa masuk di alih media. Kemudian unit pengolah memindahkan arsip inaktif hasil pemberkasan pada aplikasi bidang kearsipan. Ini pemindahannya menggunakan aplikasi. Enggak, kita kemarin buat enggak tadi. Unit secara elektronik, unit pengolah memindahkan arsip aktif hasil pemberkasan. Oh, hasil pemberkasan tadi ya. Eh, hasil pemberkasan dari Saga itu kemudian kan sudah menjadi inaktif. Ya, hasil pemberkasan dari Saga ada yang sudah menjadi inaktif, jadi inaktifnya nanti bisa dipindahkan. Tapi nggak mungkin inaktif ya. Kalau 2026, kalau dia diciptakan di 2023, eh, tergantung dari masa aktifnya. Kalau aktifnya dia masih 4 tahun atau 3 tahun, berarti di 2025, berarti diciptakan 2025 3 tahun ke belakang itu 2025. Jadi 2024, 2023, 2022. Diciptakan 2022, berarti di 2025 dia sudah menjadi inaktif dan itu harus dipindahkan ke UK2. Berarti pemindahan arsip inaktif ke UK2. Ya. Ini pengolah memindah. Ini yang elektronik. Yang elektronik berarti nanti elektroniknya yang akan kita sampaikan ke teman-teman. Nanti saya minta ke Mas Mahfud nggak hanya arsip 2025, 24, 25, tapi mungkin sampai 2023, 2022. Itu supaya bisa masuk di inaktif dan supaya bisa melakukan pemberkasan, membuat daftar arsip inaktifnya juga itu bisa menggunakan Saga. Jadi daftarnya nanti bisa menggunakan Saga, di screenshot elektroniknya ada, pemberkasan inaktifnya juga ada. Nah itu fisiknya itu kan tadi PDF-nya. Fisiknya itu diserahkan ke UK2 untuk pemberkasannya. Ya, jadi ini agak ribetnya sebetulnya nggak ribet sih, cuma yang ribet nanti prodinya dia harus memasukkan inaktifnya juga di Saga, memasukkan aktifnya juga di Saga, dan yang dimasukkan di Saga tadi itu harus diserahkan ke unit kearsipan, gitu. Minimal ada di samping inaktif yang tidak dimasukkan ke Saga. Tapi untuk penilaian elektronik karena kan nilainya ini nilai hybrid. Terus kemudian konvensional ya, jadi ada kategori konvensional. Jadi dikirimkan ke jadi elektronik apa dikirimkan sendiri? Sebentar ya. Ini ada sendiri. Jadi ada dua metode, ada elektronik, ada konvensional. Penyeleksian tangkapan layar yang menunjukkan berkas arsip inaktif yang telah dipilih untuk dipindahkan. Jadi nanti membuat daftar arsip inaktif itu nanti eh, daftar arsip dipindahkan. Terus kemudian tangkapan layar yang menunjukkan telah mengajukan pemindahan arsip inaktif ke unit kearsipan. Berarti ini bentuknya pasti nota dinas. Terus kemudian tangkapan layar yang menunjukkan, berarti ini sistem ini. Ini sistem. Ini saya tanyakan dulu ya, yang bagian ini unit karena kita tidak punya sistem ini. Sistemnya itu jadi saya tanyakan dulu ke Mas Mahfud, dia bisa nggak membuat kayak gini. Kemarin itu sebetulnya kita buat sih. Itu bisa dipakai nggak yang lama? Mas Jadi masuk iki nggak? Mas Jadi. Kenapa, Bu? Yang dibuat Mas Sopo itu kan hubungannya dengan ini sebetulnya.
untuk penyusutan pemindahan arsip menggunakan sistem. Iku bisa dipakai enggak? Rahman, Bang. Heeh. Ya nanti beda karena prosesnya sama itu juga beda. Karena ada pengiriman, yang penting bisa dipakai enggak? Pakai pengiriman nih. Ya Pak, harus ada sosialisasi Bu karena mereka nggak tahu aplikasinya kayak gimana. Iya, mereka nggak tahu enggak. Maksudnya bisa dipakai enggak? Dipakai enggaknya ya bisa aja, tapi kan ya itu tadi Bu, agak ruwet ininya. Kalau dipakai untuk sekarang ya kayaknya nggak nutut. Karena enggak gitu nilai ini harus seharusnya masuk jadi satu no saga. Karena Sri Kandi memuat iku masalahnya. Nggak nutut Bu. Iya, iki pun nak Mahfud juga nggak nutut kok ya. Ya udah, ini nanti kita pikirkan lagi ya. Saya sama tanya dulu. Ini bisa di di nolkan apa enggak gitu ya. Dinolkan apa enggak? Karena kan ini bagian dari Sri Kandi. Sri Kandi ada ini. Proses pemindahan merupakan tahapan yang digunakan aplikasi Sri Kandi. Adapun aplikasi yang digunakan oleh PTN dapat menyesuaikan loh. Dia nggak sok nawar ya. Aplikasi yang digunakan oleh PTN dapat menyesuaikan. Berita acara dipindahkan harus tanda tangan. Jadi ada dua kategori, ada dua pemindahan secara elektronik, kemudian ada pemindahan secara fisik gitu. Eh, ini nomor berapa ini? Pemindahan elektronik ya. Nanti saya tanyakan dulu ini bisa di dinolkan enggak? Maksudnya kalau nol kan berarti tidak masuk dalam penilaian. Terus kemudian unit pengolah memindahkan arsip inaktif konvensional sudah ya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Ini sudah tadi. Terus kemudian intensitasnya pemindahan ini sudah ada penilaiannya di sini. Telah masalah pemeriksaan arsip inaktif lah. Nilai ini kan akan keluar saat saat ngeklik no mesin kalkulator ya. Iki otomatis apa nilai manual iki? Oh manual. Manual ya? Iya. Tentang, Bu. Oh centang lagi. Ya wis. Ya, ini terus kemudian eh ini tentang arsiparis SDM. Jadi untuk unit eh tolong untuk SDM-nya kalau bisa dibuatkan surat tugas. Surat tugas, jadi ada surat tugas bahwa dia ditugaskan untuk mengelola arsip atau biasanya kadang itu bisa bentuk SK. SK-nya biasanya jadi satu tanda tangan dekan, itu kadang ada yang seperti itu. Kemudian ada kadang eh, surat tugas itu KPS-nya yang bikin surat tugas itu. Terus kemudian eh, itu bisa dipakai untuk penilaian ini, bisa untuk menambah nilai ini. Bukti dukung berupa daftar arsiparis yang tersedia kalau arsiparis nggak ada ya pasti. Terus kemudian apabila telah terdapat arsiparis yang sudah memenuhi kompetensi dan kearsipan, walaupun jumlahnya belum seluruhnya, maka dapat dinilai di jawaban E. Contoh terdapat satu dari tiga arsiparis pada unit olah dan telah memenuhi ini untuk arsiparis kita nilainya nilainya nol, tapi tetap masuk penilaian ternyata. Terus kemudian ada yang eh, bukan arsiparis ya. Ini pengelola arsip, pengelola arsip, pengelola arsip, pengelola arsipnya. Ini pengelola arsip. Ini kalau arsiparis tambahan, berarti ada pengelola arsip. Kemudian mengikuti pendidikan dan pelatihan tes kearsipan kayu terkait di lingkungan PTN. Nah, ini jadi kalau pengelola arsipnya itu telah diusulkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan ke unit terkait di lingkungan PTN. Berarti kalau dia mendapatkan sertifikat, misalkan SU mengadakan kegiatan kearsipan, terus dia dapat sertifikat dari SU, itu boleh. Pengelola arsip telah diusulkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan ke unit terkait di lingkungan PTN. Di lingkungan PTN ya, bukan diklat. Kalau kita tidak pernah mengadakan diklat, karena kita bukan badan diklat, seperti itu ya. Jadi untuk bimtek-bimtek yang ditandatangani misalkan oleh SU, yang ditandatangani oleh misalkan unit yang lainnya, tapi yang berhubungan dengan kearsipan, itu pasti bisa dinilai. Masukkan ke sini, jangan dinolkan. Terus bukti dukung dapat berupa daftar pengelola arsip yang tersedia di unit pengolah,
pengusulan dokumen pengusulan pendidikan dan pelatihan, pemanggilan kepastian, proses diklatnya, mengikuti dan lulus surat pendidikan oleh penyelenggara wajib telah terakreditasi Andri. Oh, ini yang apa namanya? Yang ini dinilai aja karena kan kita kan nggak pernah, kalau misalkan dia punya ya enggak apa-apa, tetap diberikan. Ini yang diminta Mohon izin Bu Kis, untuk yang ya. poin ini itu kita hanya centang sih. Jadi kalau misal mereka memang telah punya sertifikat, maka yang dicentang poin E. Jadi nggak harus salah satunya ini sih. Jadi kalau Anak mereka nilai memang itu. sudah ada, Anak jadi nilai. kalau misal misal mereka sudah punya sertifikat pelatihan dan lain-lain, itu kita nanti yang sebagai auditor langsung otomatis yang poin E karena mereka kan sudah ada. Jadi poin ini yang poin A, B, C, D ini kalau mereka memang belum punya aja sih. Tapi kalau mereka sudah punya, ya poinnya yang dicentang hanya E. Jadi nggak semuanya ini dicentang. Pilihnya Iya salah betul. satunya. Heeh. Ya Iya. betul salah satu. Nggak maksudku kalau dia punya sertifikat, sertifikatnya biarpun bukan dari ANRI, bukan dari Badan Diklat, dimasukkan aja. Tetap dinilai. Gitu ya. Tetap dinilai. Karena karena nggak mungkin kita ke Diklat apalagi prodi itu nggak mungkin. Ya gitu. Itu tidak mungkin. Nah, itu nanti eh, saya sampaikan. Jadi, telah mengikuti dan lulus pendidikan pelatihan teknis itu tidak pastinya. Karena kan kita bukan di diklat ya. Terus kemudian berarti pengelola arsip telah diusulkan untuk mengikuti pendidikan. Nah, ini mungkin telah mendapatkan kepastian untuk mengikuti pendidikan atau sedang mengikuti pendidikan dan kemungkinan ini diusulkan. Pengarah arsip belum memenuhi kompetensi. Nah, kalau diusulkan ini kan ada 3 surat yang harus. Ini centangnya harusnya semua sih. Karena ini bukti dukungnya ini pengelola arsip belum memenuhi kompetensi bisa centang karena dia dianggap tidak punya kompetensi maka tidak perlu dikirimkan. Pengelola arsip telah diusulkan berarti surat usulannya ke fakultas. Jadi misalkan permohonan surat untuk apa permohonan suratnya, misalkan dia ada permohonan surat untuk mengikuti pendidikan, ini di ACC nggak di ACC, itu bisa dicentangkan di sini. Terus kalau mendapatkan kepastian kemudian ternyata dapat jawaban ada undangannya dia untuk harus berangkat, itu bisa dicentangkan. Terus kemudian pengelola arsip sedang mengikuti pendidikan eh, ini kalau ini enggak tahu kalau ini ya, nggak usah diisi. Nah, kalau ini memang dia sudah punya sertifikat. Jadi nanti sertifikatnya BIMTEK apa, kalau dia ada di sini. Kalau dia enggak punya apa-apa, yang dilihat di sininya, dicentang di sininya. Kalau dia ada usulannya ada, dapat kepastian ada, dua-duanya ada, boleh centang dua boleh. Tapi kalau yang di sini, kalau dia sudah dapat sertifikat, tapi tolong jangan lihat pengelola arsip sedang mengikuti pendidikan, tolong jangan melihat itu di diklat apa enggak ya, karena kesulitan. Kan karena Oke sih, format ini adalah oke, format tentang eksternal Bu sebetulnya. Kis, yang ini ya dicentangnya hanya salah satu Bu hanya Kis. salah Soalnya satu yang di aja. poin ini tuh ada poin apa? Jadi yang ini kan ada yang ke head ya, dari poin E sampai H itu ada yang di head. Nah, kalau kita milih semuanya nggak mungkin karena kan itu berdasarkan skor. Jadi kalau misal kita hanya boleh milih salah satu, nanti skornya itu muncul. Kalau nggak bisa dicentang semua, jadi ini centangnya hanya salah satu aja. Hanya satu. Mereka sampai di mana gitu. Oh gitu. Jadi kalau memang mereka belum memenuhi kompetensi ya nanti dicentangnya A. Kalau sudah diusulkan ya berarti dicentangnya B. Kalau misal mereka sudah memenuhi semua kriteria ya dicentangnya E. Jadi Pasti nggak bisa E. dicentang semuanya. Karena Oke. ada poinnya, iya. Ada Ya. level skornya salah satunya. Gitu sih Bu Kis. Ya, Oke. berarti nanti yang diminta kan sertifikat. Kalau dia enggak ada, pernah diusulkan enggak, kan gitu kan. Kalau pernah diusulkan berarti ini yang ditentang gitu ya. Gitu ya. Berarti kalau kalau dia punya sertifikat berarti yang ini yang ditentang. Gitu ya. Ya betul Bu Kis, betul. Ya. Oke. Eh, jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi penilaiannya ini. Jadi eh, ya meskipun nanti yang dampingi itu teman-teman sudah terbiasa, cuma tetap Bapak Ibu harus tetap mengawal nih, paling tidak. Nih. Kemudian tidak harus diklat, meskipun di sini ada kata diklat, di sini tidak harus diklat karena prodi bukan prodi pun untuk diklat hanya dipilih. Kalau kemarin ada yang kebetulan orang prodi terpilih untuk ikuti diklat ya, alhamdulillah itu nggak semua. Kalau kalau kita lihat patokannya ke diklat pasti nilainya akan turun semua. Itu sarana prasarana, ketersediaan sarana prasarana berarti eh,
bukan hanya tersedia aja, kadang ada sudah beli tapi nggak dipakai. Nah, itu berarti dianggap ya nggak punya gitu aja. Kalau dia beli berarti harus dipakai. Itu ya Bapak Ibu. Jadi tolong prodinya dikasih perlengkapan yang ada. Jadi ada folder, kemudian ada guide. Nah, itu terus kemudian ada filing kabinet. Nah, kemudian ada out indikator itu juga harus ada. Nah, itu bisa di, disampaikan. Ini sesuai kayak apa sih? Kayak ini kriteria ini. Monggo Bapak Ibu bisa baca di sini untuk nanti itu diberikan bekal eh, kepada para admin. Filing kabinet itu harus ada dan harus ada kuncinya. Out indikator itu untuk pemisah kalau pas ada berkas yang diambil dipinjam pimpinan kah atau apa itu. Terus untuk eh, peminjaman juga harus ada ya. Tadi yang berhubungan dengan SKKAD pasti ada form peminjaman. Form peminjaman itu untuk kalau diambil dipinjam pimpinan itu berarti termasuk dalam kategori peminjaman. Monggo bisa diisikan. Jadi jangan dikosong. Tadi kan yang kerjanya kan sudah kemarin yang lalu 2024 2025 kan nggak mungkin eh, pimpinan nggak pernah minta surat itu kan nggak mungkin ya seperti itu. Terus kemudian unit pengolah menyimpan arsip aktif, kartografik, media baru, serta format CD atau media elektronik menggunakan sarana penyimpanan sesuai. Terdapat arsip aktif konvensional, kartu atau arsitektur, media baru foto, arsip format CD atau media aktif. Jadi ini dia menggunakan ini kan karena elektronik, dia punya enggak misalkan CD, isinya foto, isinya arsip media baru ya foto atau atau gambar-gambar kearsitekturan. Nah, tapi dalam bentuk format media optik dalam bentuk format CD atau media optik lainnya. Ini kan bukti dukung berupa dokumentasi penyimpanan arsip aktif konvensional kartografik ada baru cetak. Ini berikut berupa sarana penyimpanannya arsip kartu itu ada laci untuk menyimpan kartunya atau tabung. Arsitektur itu juga laci, foto itu penyimpanannya adalah amplop, terus CD penyimpanannya di rak atau lemari besi. Jadi dia punya CD enggak? Punya eh, tadi bukan Google Drive ya, bukan Google Drive. Ini penyimpanannya secara manual. Ini penyimpanannya berupa berupa kartu itu berarti ada di laci, arsitektur itu ada laci juga, di laci filing kabinet boleh. Ini kan kita baru filing kabinet horizontal. Kalau enggak ada, kalau dia cukup di yang tidak horizontal ya enggak apa-apa. Filing kabinet pokoknya. Amplop ada ya. Terus kemudian CD lah, ini di foto. Dia meletakkannya di mana? Kalau mereka tidak tahu, tolong dikasih tahu pada waktu audit berlangsung hari pertama itu, tolong tolong ini dipindahkan CD-nya di sini misalkan. Oh kita nggak punya format CD, kita punyanya hanya eh, arsip foto, tapi disimpan di sudah lah ini. Oh sudah ya, sudah sampai sini ya. Iya, Bukis ampun. Oh, Bukis mau tanya, kalau yang terkait yang penyimpanan tadi itu kalau mereka misalnya cuma punya digital, biasanya kan rata-rata kan fotonya yang sekarang itu kan pakai digital, videonya itu juga. Nah, itu tuh bisa dinilai atau yang dinilai hanya penyimpanan fisiknya aja. Bisa dinilai, bisa Berarti dinilai. berarti tergantung berapa persen mereka penyimpanannya dan sesuai enggaknya sesuai kegiatan gitu ya, Bukis. Iya, berarti Oke. misalkan kegiatannya 3, tapi dia punya foto cuma sitok, ya wes. Kegiatannya 3, dia punya foto kegiatan cuma 1 lah. Itu berarti kan bisa Iya, dipersentase. ya. Jadi Ya, kayak misal mereka ternyata kayak ngadain wisuda gitu ya. Kan iya, ada periodenya, berarti foldernya itu kayak by kegiatannya wisuda itu ya periode berapa gitu. Jadi kan takutnya mereka kayak nyimpennya itu masih by tahun gitu loh, Bukis acak kan masih belum ke berkas. Nah, berarti kan perlu diberkaskan di dalam folder gitu kan berarti. mm. Oke, oke. Diberkaskan dalam Sip, folder, Bukis. terus kemudian dia pakai apa Google Drive atau apa gitu lah. Itu difoto. Oh ya, oke, Dia siap. berkaskannya di mana, terus nama Google Drive-nya apa. Nah, itu bisa diisi di keterangan ini. Ini bisa diisikan di sini, terus ditulis di keterangan. Di keterangan bahwa eh, penyimpanannya secara elektronik. Tidak tidak menggunakan
fisik ya, tidak menggunakan CD dan lainnya. Tuh, CD atau media optik lainnya. Tuh ya. Ya, jadi cuma piro, nggak banyak kan ya, nggak banyak, cuma meriksa saya rada suwi. Nah, itu itu Bapak Ibu yang nanti akan ditanyakan dan ini ada skor penilaian akan otomatis dari ASKI, kemudian akan otomatis masuk ke sini, nilainya juga akan otomatis. Jadi aspeknya penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan. Kalau penggunaan ini pasti harus ada daftar daftar apa Kenapa? peminjaman. Jadi ada peminjaman arsip. Jadi jadi form peminjaman arsip bisa berupa buku bisa. Berupa buku bisa. Bisa tanya, Bu. Ya, Ji, kalau yang diupload di Saga itu khusus arsip tekstual atau dengan media barunya, CD dan lain-lainnya, atau di gimana? Saga itu nanti ada dua. Satu aktif, satu inaktif. Yang aktif itu pindahan, pemberkasan aktif itu pindahan dari mana itu? Pindahan dari e-office satu dan dia punya misalkan punya gandengannya lagi tapi tidak dikirim lewat Saga. Seperti kegiatan saat ini. Kegiatan saat ini surat yang keluar itu pasti akan dikirim lewat e-office ya. Dikirim bukan Saga maksudnya e-office. Dikirim lewat e-office. Nah, itu harus diberkaskan di Saga, dimasukkan Saga, bleng, diupload di Saga. Terus kemudian daftar hadir ini kan ada. Daftar hadir karena kita pakai Zoom, berarti kan daftar hadirnya kan bentuknya juga elektronik. Daftar hadirnya tadi diupload juga di Saga. Jadi judul kegiatannya sekarang ini rapat koordinasi. Rapat koordinasi pengawasan. Berkasnya berupa surat keluar dan daftar hadir dan foto. Gitu. Harusnya kan gitu ya, harusnya ada foto. Foto bisa dimasukkan boleh. Kalau dua tok ya juga boleh, tapi paling tidak itu pasti sudah ada gandengannya. Itu untuk aktif. Tapi nanti kalau dia sudah menjadi daftar, dia kan kegiatan nggak hanya satu. Kalau kegiatan prodi, misalkan prodi itu kegiatannya sedikit, nggak apa-apa. Tapi kalau kegiatannya nggak satu, misalkan saat ini kita rapat lagi, 2 minggu lagi kita rapat lagi, juga sama harus dimasukkan semua di daftar arsip. Nanti dia harus membuat judul. Judulnya misalkan rapat koordinasi auditor, misalkan gitu ya. Rapat koordinasi auditor pengawasan kearsipan tahun 2026, misalkan gitu. Isinya rapat koordinasi yang pertama, rapat koordinasi yang kedua, rapat koordinasi ketiga. Nah, isinya tadi itemnya rapat koordinasi pertama itu itemnya itu bukan daftar hadir. Kalau cuma satu kegiatan, itemnya pasti daftar hadir, eh, sama surat undangan sama fotonya itu di tanggal yang sama pasti itu kalau satu kegiatan kan nggak masuk akal kegiatan gini terus kita rapatnya cuma sekali kan juga nggak masuk akal kan ya kan pasti akan beberapa kali rapat. Nah, beberapa kali rapat itu yang menjadi item satu itu ya kegiatan saat ini pada tanggal ini tanggal sekarang tanggal 6 Mei. Nanti Juni kita rapat lagi. Nah, tanggal 1 Juni. Itu item kedua. Item ketiga itu apa? Tapi isinya itu jadi skennya dijadikan satu. Jadi pemberkasan itu tidak bisa langsung diberkaskan sebelum selesai kegiatannya. Jadi kalau mau diketik dulu, enggak apa-apa. Jadi kalau bisa, kalau diketik dulu yang tambahan-tambahan tadi itu nanti akhirnya PDF-nya harus disambung dengan supaya bisa menjadi satu item. Gitu. Nah, kalau elektroniknya seperti itu. Jadi nggak bisa, misalkan arsip aktifnya sudah ngirim. Terus kemudian ada surat masuk, surat keluarnya ada sudah ngirim. Kan? Sudah ngirim ya. Sudah ngirim itu supaya bisa menjadi satu item itu dijadikan satu. Jadi nanti di berkasnya pasti akan dicentang-centang surat keluar surat masuk, surat centang. Nah, tapi kalau secara fisik daftar yang sebenarnya itu akan dikelompokkan nanti. Kalau itu menjadi berkas, kalau di Saga enggak bisa. Di Saga itu nanti ada surat masuk, surat keluar, langsung dicentang-centang, kemudian dijadikan satu, dia menjadi satu sama dengan satu satu item tetap ya, satu satu berkas ya, satu berkas dia akan membuat judul berkasnya, judul besar tadi
Misalkan kayak surat ini kegiatan nih, kegiatan rapat judul berkas besarnya itu rapat, terus kemudian itemnya ya berarti ya 1, 2, 3, 4, 5 itu undangannya sekarang sama daftar hadirnya sekarang, undangan nanti eh, Juni sama daftar hadirnya Juni, undangan itu menjadi item akhirnya. Kalau itu di elektronik seperti itu. Jadi nanti judul berkasnya, judul berkas rapat itu. Di itemnya, rapat yang pertama, dalam kurung ditulis di keterangannya, ada daftar hadir dan ini. Itu bisa seperti itu. Kalau dia mau memberkaskan langsung, ya berarti itemnya ya tadi itu. Jadi akhirnya dia menjadi berkas. Gitu. Akhirnya dia menjadi berkas. Nah, itu bisa ditambahkan. Kalau yang dikirim itu terus kemudian bisa ditambahkan dengan berkas yang lainnya dimasukkan jadi satu. Itu ya, paham ya? Akhirnya ya berkasnya ya berkas dari e-office ya. Dari e-office terus kemudian inaktif, kalau inaktif lebih fleksibel. Kalau inaktif tetap berkas, tapi kan kita sudah punya berkasnya secara fisik. Kemudian tinggal scan-scan, kemudian dimasuk-masukkan di Sagak, tinggal dicentang-centang-centang. Aktif sebetulnya sama, berkas-berkas pendukung tadi kayak daftar hadir, apa-apa itu nanti kita masukkan, disusulkan, dimasukkan di berkas yang sama. Jadi berkasnya nanti judulnya akhirnya menjadi rapat koordinasi auditor 1 tanggal sekian, ada rapat koordinasi auditor 2 tanggal sekian, rapat koordinasi auditor 3 tanggal sekian. Itu kalau elektronik pasti akan seperti itu. Tapi kalau berkas fisik enggak, langsung jadi satu. Itu dia menjadi item. Tapi kalau elektronik karena disekainya satu-satu enggak bisa. Tetap akhirnya berkasnya ya itu. Kalau fisik kan nggak mungkin kita berkaskan satu folder rapat audit pertama, folder selanjutnya rapat audit kedua, kan nggak mungkin kan judulnya di map folder pasti audit koordinasi auditor tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Di dalamnya per kegiatan kita cepat itu yang namanya item gitu. Jadi rapat koordinasi tanggal 1 itu rapat item, rapat koordinasi tanggal 2 itu item seperti itu. Kecuali Mas Mahfud bisa merubah seperti itu. Nah, gitu. Nanti yang tidak sama, tidak sinkronnya di situ. Itu teman-teman. Jadi pemberkasan yang elektronik, ya elektronik. Kalau dia punya fisik, ya otomatis fisik. Karena fisiknya dia itu fisik yang ditandatangani itu secara fisik kan nggak mungkin ya nyimpen arsip arsip nota dinas toh. Kan harus ada gandengan nih ya terpaksa fisiknya eh, bisa dikasih keterangan atau ngeprint. Paling enak sih ngeprint sih, kan cuma 1 lembar, terpaksa ngeprint terus ditambahi berkas-berkas lain yang tidak terkirim oleh e-office gitu. Gitu. Soalnya kalau kita cuma kasih keterangan sih boleh, namanya tunjuk silang ya. Tunjuk silang ada 1 lembar tunjuk silang bahwa eh, jawaban surat ini ada di folder arsip daftar arsip aktif, di folder A misalkan. Nah, seperti itu di folder tentang apa? Tentang misalkan rapat koordinasi tadi. Itu bisa seperti itu. Jadi pakai tunjuk silang. Jadi ada 1 lembar kertas form tunjuk silang itu disisipkan di suratnya, dicepret di situ. Itu, tapi sih lebih enaknya sih kalau menurut saya di print karena kalau nek nek hilang di foldernya hilang, ya kita punya backup kan gitu ya. Tapi kalau malas ya berarti harus membuat tunjuk silang untuk memberitahu bahwa jawaban surat ini itu ada di eh, ada di folder gitu. Ya, jadi buat buat folder elektronik, folder manual juga eh, lihat proses pemberkasannya di Sangka. Gitu Bapak Ibu, repotnya gitu. Jadi nanti kemungkinan pemeriksanya bisa nggak 2 jam ya, bisa sampai 3 jam kemungkinannya. Gitu. Karena
Karena prosesnya seperti itu, terutama untuk yang proses pemberkasan. Dan ini pemberkasannya lebih fokus di aktif, ya inaktif juga ada. Inaktif nanti kan arsip fisik, tapi tetap dia minta pemberkasan secara elektronik, berarti dia harus eh, nyeken arsip fisiknya yang inaktif, kemudian dimasukkan diproses pemberkasannya menggunakan pemberkasan menggunakan Saga. Nah itu. Itu apa Ibu yang saya sampaikan. Nggih, ada yang ditanyakan lagi? Udah yang Mas Farid ya paham ya. Paham semua nggih. Oke, sampun Bu. Lebih enak kemarin sih kita. Ini agak ribet. Terus kalau dia tidak mau memberkaskan secara elektronik untuk inaktifnya, ya otomatis nilainya dia nol. Nilai yang tadi yang elektronik itu pasti akan nol. Gitu. Karena yang diminta itu soalnya. Jadi kita tidak bisa memaksa harus satu box kalau sekarang harus eh, 10 box, 5 box tidak. Kalau melihat kondisinya saat ini karena inaktif juga harus diberkasan menggunakan e-office, syukur-syukur ya satu box, dua box, dua box juru pilih yang arsipnya gede-gede itu aja. Biar bisa dua box. Kalau satu box kan ya diguruyu Andri tuh ya satu box. Dalam 1 tahun, kalau dalam 1 tahun, kalau misalkan dia tahunnya banyak itu bisa sampai 3 box. Tahun kemarin-kemarin. Nah itu pilih nanti yang di-scan di depan-depannya aja. Itu aja. Gitu aja teman ya. Kalau tangan jari nanti scan di depan-depannya aja. Minta yang arsip yang tebel-tebel. Apa sepertinya. Lah mungkin mungkin KTU lebih tahu. Nanti Bapak Ibu tolong disampaikan ke prodinya masing-masing. Jadi ini supaya tahu nanti arsip yang inaktif yang mau dibekaskan itu yang tebal-tebal. Gitu. Ye. Ya, ada lagi pertanyaan? Sudah ya? Sudah tidak ada? Guys, nanti tolong untuk video ininya di-share aja sama Dok untuk PPT-nya. Mas Dedek sama video enggak? Sama simpan? Sampun direkod tuh guys. Sudah Di tadi. record. Oh ya, wes. Ya, jadi itu ya. Jadi nanti mohon eh, supaya nilainya meningkat karena mengetahui lebih awal. Jadi para KTU yang kebetulan yang kebetulan lulus, alhamdulillah lulus. Terus kemudian didapuk jadi auditor dan kebetulan juga eh, unitnya menjadi objek pengawasan kan pasti tahu lebih awal jadi bisa dipersiapkan. Jadi nanti inaktifnya supaya nilainya itu bisa terpenuhi semua. Karena karena ini kan yang diperiksa cuma sedikit lain dengan yang dulu diperiksa sedikit tapi nilainya juga lumayan gitu. Nilai per per nomornya itu lumayan. Jadi nanti kalau misalkan yang di prodi yang eh, para administrator yang hadir hari ini yang prodinya menjadi objek pengawas mohon untuk arsip inaktifnya monggo jenengan bisa langsung masuk ke prodi untuk istilahnya minta mereka untuk menyiapkan arsip inaktif yang tebel-tebel jadi nanti nggak kelihatan satu box nih satu box bisa bisa 2 atau 3 box seperti itu 2 atau 3 box. Kita ngakalnya seperti itu karena ini agak ribet, jadi semua harus menggunakan Saga. Harus menggunakan Saga. Nanti pemberkasannya aktif Saga, inaktifnya Saga, kemudian kalau punya statisnya pun juga ada di Saga. Jadi Saga itu sama dengan yang kami lakukan di UK1, kita juga cuma yang di UK1 kalau sudah di Saga, sudah tidak diberkaskan lagi elektroniknya di ini. Nah itu nanti akan, ini nanti akan jadi temuan pada waktu audit eksternal. Nah ini sekarang saya lagi nyadari hari ini kita juga akan siap-siap berarti karena eksternal kita nanti sekitar tahun 2028. 2028. Eksternalnya tahun 2028 nanti akan ngundang UK2 untuk menyiapkan segala sesuatunya agar persiapan untuk eksternal 2028 itu tidak bisa dilakukan 1-2 hari, 1-2 bulan tidak bisa, harus berapa tahun sebelumnya. Itu. Jadi kalau dilihat dari Intadila ini juga yang akan diperlakukan untuk nanti prodi yang akan kena eksternal. Jadi nanti yang prodi yang nilainya bagus
Nanti tolong ini akan kita bimbing juga secara khusus untuk persiapan eksternal karena dia nanti akan ikut di eksternalnya. Akan ikut penilaian eksternal. Nah, eksternal itu kan fakultas suka 2 ditambah 1 unit pengolah dan mintanya mesti prodi gitu. Dan yang dari UK1 harus juga melakukan pemberkasan secara elektronik. Karena selama ini yang kita lakukan hanya nyimpen-nyimpen tok di Saga, nyimpen-nyimpen tok di SIKN, tapi pemberkasan eh, secara elektroniknya kita tidak pernah melakukan, kita hanya melakukan berdasarkan misalkan SK atau gitu. Tidak pernah melakukan pemberkasan elektronik berdasarkan kegiatannya. Seperti itu. Nah, itu yang sesuai dengan terutama yang ada di SIKN itu kan semua sudah terberkas melalui SIKN dan pemberkasannya melalui kegiatan. Itu ya teman-teman yang UK1 siap kerjanya tambah banyak. Ya, ya. eh ini sudah saya stop share nggih, stop share. Sekarang yang akan kita share lagi ini bukti portofolionya yang harus dikumpulkan tetap sama eh, tanggal 22 Juni sampai 14 Juli. Ini yang fisik, yang tadi elektronik tadi, yang fisik pasti ada nota dinas, ada surat dinas, ada surat tugas, kemudian satu naskah dinas khusus. Ini kan ambil dari yang lama. Terus ada buku agenda, terus kemudian ada formulir peminjaman, bisa berupa buku, bisa berupa form, indikator. Ini harus dipersiapkan untuk eh, Bapak Bapak Ibu KTU yang mungkin ini kan nanti pasti akan dibawa kita sharekan di grup. Monggo untuk mempersiapkan di unit kerjanya masing-masing. Jadi kemudian pengelolaan arsip inaktif tadi kalau ada bisa milih kalau yang tadi eh, eh, arsip media baru ya, arsip media baru kayak foto itu monggo dipersiapkan kan pasti ada kegiatan. Prodi pasti punya kegiatan dan pasti punya foto. Jadi fotonya tolong bukan berdasarkan tahun, tapi berdasarkan kegiatannya. Misalkan dalam 2 tahun, 2024, 2025, ada 2 kegiatan yang sama, judulnya ya berarti judul kegiatan tersebut, folder 1, kegiatan tersebut tanggal berapa, folder 2, kegiatan berikut, kegiatan di tanggal berapa. Seperti itu. Kalau itu arsip foto bisa dimasukkan di Saga secara statis, enak. Di Saga itu nanti langsung bisa berkas, langsung bisa keluar daftar arsipnya. Jadi tidak usah ngetik-ngetik lagi. Kalau mau daftar arsip yang instan, itu lebih baik langsung ngetik di Saga. Itu akan nanti bisa di print ya, itu bisa untuk dipakai untuk tekstual dan bisa dipakai untuk eh, elektronik itu. Oke. Nah, ini yang harus disiapkan. Ini harus disiapkan. Nanti monggo filing kabinet, folder filing kabinet yang sudah terlanjur dikeluarkan bisa dimasukkan. Yang nggak punya ya beli. Beli. Oke. Ini ya, ini harus dipersiapkan. Jadi paling tidak punya gambaran untuk yang menjadi objek pengawasan yang kebetulan sekarang menjadi auditor, jadi ini nanti bisa untuk disampaikan. Oke. Nih, tadi tampak ya. Yang untuk portofolionya yang disampaikan tampak ya. Belum, Bu. Oke. Mohon untuk mengisi daftar hadir yang ada. Dan nanti rekaman akan disampaikan. Sudah tidak ada pertanyaan? Tidak ada Ampun, pertanyaan lagi? Mas. Ampun, nggih. Ampun. Ya, sudah tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah sudah selesai semua. Saya soalnya, ke Pak Dwi. Dwi. Harus ke Pak Dwi, tapi Pak Dwi-nya rapat ini. Ke FK. Ya, terima kasih semuanya. Semoga memahami dan tolong dilihat lagi. Nanti rekamannya Mas Dedi, minta rekamannya supaya teman-teman bisa mempelajari kembali apa yang harus dilakukan nanti supaya penilaiannya tidak jatuh-jatuh banget dan mintanya sana harus ada di semua penilaian.
Kecuali tadi ya yang saya mintakan anu tadi kan untuk aplikasi penyerahan arsip ya, penyerahan arsip dari prodi ke UK2. Itu saya tanyakan dulu. Kalau Mas Mahfud tidak bisa ya udah saya tanyakan dulu. Tapi saya tanyakan dulu. Kalau misalkan bisa dinolkan, alhamdulillah. Kalau enggak, ya Mas Mahfud tidak bisa mengakomodir, ya nilainya pasti akan nol. Nih, yang kayak kemarin akhirnya. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk Waalaikumsalam. staf UK1 dilarang keluar. Harus masuk semuanya. Ya, terima kasih. Yang lainnya monggo boleh meninggalkan ruang Zoom-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun. Sono, Mas. UK1. Mbak Rini ini ada kegiatan nanti nggak ngerti kalau sudah selesai. UK1, Rizky, Dwi, David, siapa nih? Farid, Marini, Nopi, oke ya. Ayo Rek, buka kamera po. Lah, sekarang ono uang kita internal. Oh, ono Mbak Rini ya. Nggak apa-apa wis. Nah, besok kita itu penilaian eh, SIKN. Di penilaian SIKN, ternyata saya pernah melihat yang di Sumatera Utara. Itu antara digital yang dipublish dengan yang ada itu cuma sedikit. Yang tidak terpublish hanya sedikit. Tapi di kita itu sampai hampir 50%. Saya Bisa tak ngomong tutupno ya, ya. Bukis, Oh, kemute ta? Bukis, Ya? ini recordnya nggak dimatiin dulu, tak, Bu? Kan ini Oh, nanti di-share. mati no, mati no. Nggih. Tapi jadi nanti dulu. Jadi, aja direkod. Fit, siapa? Rit, tidak Mas jadi. Aja direkod.